Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akhirnya angkat suara soal putusan Majelis Kehormatan MK yang mengadili pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Ada 3 hal yang perlu disorot, yaitu prihatin atas keputusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawapres. Kemudian yang kedua, apresiasi atas putusan etik Majelis Kehormatan MK. Dan yang ketiga, waspada kecurangan pemilu. Lantas apa sebenarnya di balik pesan Megawati Soekarno Putri? Pemirsa, kami akan bahas bersama dengan politikus PDI Perjuangan. Sudah hadir Nusyirwan Sujono dan juga ada jubir TKN Prabowo Gibran, Wihadi Wiyanto. Pak Nusyirwan, Pak Wihadi, selamat petang. Selamat petang. Baik. Saya langsung awali ke Pak Nusyirwan terlebih dahulu dari PDIP. Apa sebenarnya makna yang hendak disampaikan oleh Ibu Megawati dalam pidato hari ini, Pak Nusyirwan? Ya, kami melihat bahwa Ibu mengingatkan kepada kita semua, dan itu sudah diawali dengan proses awal terbentuknya Mahkamah Konstitusi pasca reformasi, dan itu sebetulnya tujuannya untuk apa adalah menjaga konstitusi itu sendiri. Membenteng konstitusi untuk menjaga negeri ini, berbagai hal yang berkaitan dengan ketaatan atau katakanlah menjaga konstitusi kita. Dan tentu sambutan tersebut mengingatkan kepada kita tokoh-tokoh nasional untuk sama-sama mengingatkan dan menjaganya atas apa yang menjadi keputusan-keputusan lembaga konstitusi tertinggi kita tersebut. Sehingga sebenarnya bacaannya dari apa yang disampaikan oleh beliau tentu adalah intinya mengingatkan jangan sampai kita melupakan tujuan dari apa yang ingin dicapai dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi tersebut. Memang pada akhirnya tergantung tingkat kesadaran masing-masing kita semua untuk menangkap atas apa yang disampaikan beliau. Bisa saja itu dianggap ya itu biasa-biasa saja, atau katakanlah tidak terlalu penting, ya bisa saja kalau dianggapnya demikian. Tapi sebagai warga bangsa, beliau tadi mengatakan, dan pada awal dari terbentuknya Mahkamah Konstitusi sampai dengan tempatnya pun tidak jauh dari istana, begitu. Maksudnya itu bukan berarti istana dengan Mahkamah Konstitusi terjadi sebuah kooptasi atau bagaimana, tidak, tapi itu tentunya adalah bertujuan untuk melindungi, mengawal rakyat atas konstitusinya yang dimilikinya, menjaga konstitusi. Ya. Pak, ada satu poin juga yang cukup menarik di sini adalah soal statement dari Bu Mega di salah satu poinnya yang mengatakan waspada dengan adanya kecurangan pemilu yang saat ini sudah mulai terjadi. Maksud waspada kecurangan pemilu sudah terjadi saat ini, indikator-indikatornya apa Pak yang bisa disampaikan Pak? Tentu karena berkaitan dengan tadi aspeknya adalah berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Tadi penekanannya munculnya Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kan kalau misalnya tidak ada apa-apa, tentu tidak ada Mahkamah Kehormatan toh. Sebuah lembaga kehormatan itu muncul, atau katakanlah dewan atau Mahkamah Kehormatan itu muncul tentu karena ada sesuatunya. Kalau tidak ada sesuatunya tentu tidak ada rapat kehormatan, itu kan tidak ada. Maka itulah buktinya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kepatutan, sesuai dengan etika dalam menjaga Mahkamah Konstitusi tersebut. Jadi itu indikasinya itu yang tidak bisa dipungkiri tentunya. Baik,
Saya langsung ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, berdasarkan pernyataan dari Pak Nusirwan, ini Bu Mega sepertinya sudah menyoroti bahwa ada indikasi kecurangan pemilu dan salah satu yang juga menjadi perhatian tentunya dari Mahkamah Konstitusi juga. Tanggapan dari sejauh ini dari kubu Pak Prabowo dan juga Gibran seperti apa? Halo, Pak Wihadi, suaranya mungkin bisa di-unmute, Pak Wihadi. Pak Wihadi? Ya, dengar. Ya, silakan Pak Wihadi. Ya, pertama-tama saya mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Mega sebagai tokoh nasional dan sebagai negarawan terhadap permasalahan MK yang tadi disampaikan pada hari ini. Namun mungkin lebih jauh lagi permasalahan-permasalahan yang mungkin ada salah informasi mengenai masalah keputusan MK dan segala macam, dan juga mengenai masalah kemudian adanya kecurangan yang disampaikan. Jadi saya kira hingga saat ini kita tidak sampai kepada permasalahan kecurangan itu, tetapi permasalahannya adalah bahwa keputusan MK itu bagaimanapun juga adalah proses daripada adanya proses hukum yang memang diperbolehkan kepada MK untuk melakukan judicial review dalam masalah norma daripada itu sendiri. Jadi saya kira di sini perlu kita luruskan juga bahwa permasalahan MK itu adalah permasalahan yang memang sudah menjadi suatu masalah hukum yang sering terjadi di Indonesia ini, permasalahan judicial review ataupun pengujian kembali pada norma-norma undang-undang yang ada saat ini. Jadi saya kira kita semuanya berbesar hati dan kita semuanya juga melihat bahwa ini adalah merupakan suatu bentuk perhatian Ibu kepada permasalahan MK, dan saya kira kalau memang saat ini keputusan MK yang sudah ada dan kemudian adanya MK ini kan karena memang permasalahan-permasalahan daripada yang dilaporkan terhadap masalah kode etik daripada hakim. Nah, kode etik ini kan sebenarnya tidak hanya pada saat ini. Seringkali bahwa pelanggaran-pelanggaran kode etik itu terjadi pada hakim-hakim. Dan saya kira ini bukan satu kali saja permasalahan kode etik yang terjadi. Jadi hanya memang masalah MK ini yang dipublish oleh masyarakat luas dan menjadi perhatian karena ini permasalahannya dengan masalah undang-undang pemilu. Jadi saya kira kita menanggapi hal ini adalah sesuatu hal yang memang mekanisme hukum, mekanisme daripada MK yang sedang terjadi dan ini dilakukan oleh permasalahan hukum yang ada. Prof. Burhanuddin Muhtadi yang saat ini sudah bergabung bersama kami, seorang pakar politik. Ya, tampaknya sudah bergabung Prof. Burhan. Ya, sesuai dengan judul kita sore hari ini, Megawati mengatakan dalam pidatonya waspadai kecurangan pemilu. Ada apa? Apa yang Mas Burhan lihat di situ dengan pidato Megawati ini? Dan akan seperti apa dampaknya nanti untuk Pilpres 2024 ke depan? Pertama, pidato Ibu Mega ini pidato yang mahal. Pertama karena beliau relatif irit bicara sehingga jarang sekali membuka suara terkait dengan isu-isu publik, selama ini hanya diwakili oleh paling banter Pak Sekjen. Ya. Yang kedua, dilihat dari sisi substansi, banyak hal yang menurut saya penting terlepas dari motivasi politik yang mungkin tersisa, tetapi ada substansi yang perlu diingat oleh kita sebagai anak bangsa, yaitu konsistensi terkait dengan komitmen penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, termasuk juga upaya untuk menghadirkan pemilu yang legitimate, yang jurdil, yang betul-betul mengedepankan pada imparsialitas aparat. Nah, lepas dari persoalan politik ya, tetapi substansinya kita sepakat. Nah, pertanyaannya apa yang kita baca dari pidato Ibu Mega ini? Menurut saya, lepas dari soal komitmen terhadap warisan reformasi dan pentingnya kita menghadirkan pemilu yang netral, yang legitimate, menurut saya pidato Ibu Mega tadi itu semacam deklarasi terbuka
perbedaan rute antara Ibu Mega yang membesarkan, melahirkan Presiden Jokowi dengan Presiden Jokowi yang sudah punya jalan sendiri terkait dengan pemilu 2024. Sebelumnya kita hanya bisa menangkap dari pernyataan para elit PDI Perjuangan. Sekarang langsung Ibu Mega yang mengatakan kritik terbuka dan sekaligus sindiran kepada pemerintah yang notabene pemerintahan itu adalah Ibu Mega sendiri bidannya. Jadi dengan pernyataan ini kita bisa tafsirkan bahwa Ibu Mega punya jalan lain terkait dengan 2024 dan cara yang beliau lakukan dengan cara mengkritik secara terbuka sesuatu yang tidak kita temukan ya dalam beberapa bulan sebelumnya. Jadi itu yang saya baca. Nah, apakah ada indikasi terkait ke sana? Ya suka tidak suka, diakui atau tidak diakui, mulai muncul keraguan terutama dari pihak yang bertarung secara langsung. Sebelumnya kita mendengar dari Mas Anies Baswedan, sekarang disuarakan oleh partai terbesar yang selama ini menjadi pendukung Pak Jokowi berkaitan dengan apakah Presiden Jokowi bisa berlaku netral ketika putranya menjadi pendamping Pak Prabowo. Nah, pada titik ini, lepas dari apakah keraguan tersebut ada intensi politiknya atau tidak, menurut saya Presiden Jokowi harus mendengar dengan baik dan sekaligus menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan pemilu yang jurdil dan legitimate. Bukan semata-mata untuk kepentingan bangsa ini, tetapi juga untuk kepentingan dirinya. Saya sebut untuk kepentingan Presiden Jokowi karena pemilu 2024 nanti berlangsung di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi kalau misalnya pemilu nanti tidak berlangsung secara netral, yang rugi bukan hanya bangsa ini, tetapi yang rugi adalah Presiden Jokowi. Karena legitimasi hasil pemilu 2024 akan dipertanyakan. Dan Presiden Jokowi akan terkena getahnya. Karena sebagai presiden, beliau akan dituding sebagai pihak yang tidak mampu menghadirkan pemilu yang netral. Jadi menurut saya, ini satu kritikan yang baik, dan menurut saya Presiden Jokowi akan mendengar, dan karenanya semua indikasi, semua tanda-tanda yang memungkinkan munculnya keraguan atas kehadiran pemilu yang jurdil, yang netral, itu harus segera diperbaiki. Nah ini penting, saya tahu beberapa itu hanya sekedar hoax ya, misalnya ada tentara yang hadir di rumah Mas Wali, ternyata itu bukan, itu bukan terjadi belakangan ya. Itu isu yang udah lama tetapi diputar lagi. Tapi lepas daripada itu, ada baiknya Presiden Jokowi menertibkan semua aparat yang berlaku tidak netral demi kepentingan berlangsungnya pemilu yang legitimate. Baik, saya langsung konfirmasi ke Pak Nusirwan. Betulkah yang dikatakan Prof. Burhanuddin, Pak Nusirwan, bahwa memang pidato politik dari Bu Mega secara langsung juga menunjukkan perbedaan posisi politik Bu Megawati dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo? Meskipun dari awal hingga akhir beliau, Ibu Megawati tidak menyampaikan berkaitan langsung, secara langsung berkaitan dengan capres, wapres, tidak ada ya. Nama pun juga tidak muncul. Nama yang muncul itu hanya satu, berkaitan dengan mengapresiasi atas keputusan MK dan menyebut nama Pak Jimli. Tapi sebetulnya ini kan maknanya adalah kita memberikan, beliau mengingatkan kepada kita semua, khususnya para tokoh-tokoh baik itu yang memimpin saat ini, baik itu presiden, kepala negara, maupun para pimpinan-pimpinan lembaga, untuk menjaga konstitusi. Menjaga ini tidak sederhana, tidak mudah, dan tidak bisa diargumentasi dengan barang sederhana. Ini dianggap tidak ada apa-apa, itu adalah hanya sebuah proses, dan itu melalui. Tapi kita bisa membaca kecenderungan yang akan terjadi seperti apa. Dan ini sebagai sebuah tokoh nasional, beliau presiden kelima, kemudian juga mengawali terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Oke, Pak Nusirwan, begini Pak Nusirwan, itu adalah dari sudut pandang politiknya melihat Pilpres 2024, tapi kita ingin tahu juga dari apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati hari ini, apakah itu juga menunjukkan bahwa posisi Ibu Megawati secara ini kan kita masih tahu bahwa
Joko Widodo dulu diusung oleh PDIP, masih ada juga menteri di kabinet Joko Widodo. Apakah ini menunjukkan bahwa posisinya secara politik saat ini sampai dengan nanti terpilih presiden baru, PDIP sudah tidak lagi bersama Joko Widodo, Pak? Ya, itu kan kesimpulan Anda ya. Tapi ini adalah mengingatkan, sekali lagi jangan bosan mendengarkan kata-kata yang saya katakan, mengingatkan untuk menjaga konstitusi itu. Menjaga ini dari keputusan, dari kebijakan. Dan ini tentu kebijakan dan keputusan itu kan diinisiasi oleh pemimpinnya, oleh kalangan pihak-pihak yang berkompeten. Tidak mungkin sebuah kebijakan itu muncul begitu saja tanpa adanya sebuah inisiatif atau kreasi atau ide. Maka itu sebetulnya mengingatkan untuk jangan melangkah yang akan merusak konstitusi. Jangan melangkah yang akan mengacaukan jalannya proses panjang sejarah untuk menjaga konstitusi di negeri ini. Itulah sebuah kewajiban moral yang ditunjukkan oleh Ibu untuk untuk mengingatkan kepada kita sejak awal, karena ada kecenderungan itu mengarah, tentu yang sudah dibaca oleh beliau akan adanya kecenderungan ke arah ke sana, dan itu penting untuk diingatkan. Tidak boleh berlanjut menjadi semakin parah. Itulah yang sebetulnya diingatkan. Baik. Khususnya tentu saja bisa saja dipersepsikan dengan berbagai macam persepsi dari berbagai pihak. Ini apakah ini sudah tidak sejalan dan sebagainya. Kami silahkan saja untuk mempersepsikan hal tersebut. Oke, begitu. kita dapat poinnya. Tapi tidak ada ucapan hal yang berkaitan dengan posisi saat ini. Dan tentu tidak bisa seorang pemimpin juga hanya mengatakan untuk hal-hal yang sifatnya normatif, karena semua sudah paham, rakyat ini sudah semakin cerdas. Kalimat-kalimat itu kalau tidak dibuktikan tentu akan menjadi penilaian yang berbeda pula. Maka itu adalah tanggung jawab pemimpin. Kami sudah dapat poinnya, Pak. Saya langsung minta tanggapan terakhir dari Pak Wihadi. Rakyat ini sudah pintar, sudah bisa membaca dengan jelas. Adanya kekhawatiran ada kecurangan pemilu, apalagi tadi sudah disebutkan juga Pak Nusyirwan. Sebenarnya kalau keputusan atau kebijakan yang diambil tidak mungkin tanpa inisiatifnya, ada inisiatif di belakangnya. Saya boleh minta tanggapan dari Pak Wihadi? Ya, ini kecurangan yang mana? Jadi, apakah ini kecurangan, menjadi maksud kecurangan pada saat pemilu atau kecurangan pada saat pengajuan judicial review di MK? Kan tidak, kita sudah buktikan itu tidak ada. Dan keputusannya sudah jelas. Jadi tidak perlu lagi kita bicara itu. Tapi kalau kita bicara mengenai masalah kecurangan pemilu, kita ini sebagai parameternya saja kita lihatlah. Tahun 2019 itu, kalau 3 bulan sebelum pemilu itu kita melihat bagaimana yang namanya hiruk-pikuk masalah pemilu, dan kedua pihak daripada calon cawapres dengan tim-timnya itu saling melaporkan kepada pihak keamanan dengan masalah yang dikomplain juga. Yang satu kenapa prosesnya lebih cepat, yang satu kenapa lebih lama, dan itu terjadi 2019. Tapi pada saat sekarang ini 3 bulan sebelum pemilu adem ayem aja kita. Dan kita melihat masyarakat sendiri juga sudah tidak mempunyai suatu pemikiran-pemikiran, tidak ada suatu gerakan-gerakan di masyarakat yang menghujat kanan dan kiri. Tetapi kita melihat bahwa kedewasaan masyarakat kita ini adalah kedewasaan yang mereka melihat di mana mereka itu akan memilih dan bagaimana untuk memimpin ke depannya. Jadi saya kira ini sesuatu hal kedewasaan kita sudah tercipta. Dan masyarakat yang kita sudah tahu, sudah pintar, dan sudah bisa mengerti mana yang sebenarnya menjadi pemimpin yang memang dihendaki oleh masyarakat, dan bagaimana pemimpin yang baik kepada rakyat ini, dan pemimpin mana yang bisa melanjutkan program-program untuk menuju Indonesia Emas 2045. Jadi saya kira ini adalah sesuatu hal yang kita lihat bersama, bahwa masyarakat sebenarnya juga sudah kita lihat saat ini
melihat pemilu ini tidak seperti 2019 yang saling kita lihat saja, kita tidak saling menjatuhkan. Baik. Dan kita lihat juga grup-grup WA daripada masyarakat ini juga mereka adem-adem saja, bagaimana mereka itu tidak saling menjelekkan. Jadi inilah sesuatu hal yang kita lihat adalah merupakan fenomena baru yang kita lihat masyarakat generasi muda terutama mereka tidak mau mereka itu melihat bahwa kita itu ribut-ribut, mereka itu adalah mereka melihatnya bagaimana yang namanya pemimpin ke depan itu. Oke. Jadi saya baik. kira kita sudah melihat bahwa 2024 ini pemilu yang ini tidak ada kita bicara mengenai masalah kecurangan. Yang ada adalah bagaimana kita menawarkan program-program yang gembira, kita lakukan ini, dan kita melihat dengan senang hati nantinya kita akan memilih siapa pemimpinnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wihadi, terima kasih Pak Nusirwan sudah berbincang bersama kami. Selamat sore semuanya.